Halo petani hidroponik Indonesia, berjumpa lagi dalam channel Talenta Juniper Hatu. Di saat ini saya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana cara bercocok tanam secara hidroponik, khususnya cara menyemai benih. Sering peserta pelatihan hidroponik bertanya kepada saya pada saat saya menyampaikan materi hidroponik, apakah ada media tanam atau media semai yang bisa digunakan dalam berhidroponik selain menggunakan rock wool? Saya menjawab pada mereka bahwa sebenarnya media-media yang ada di sekitar kita dapat gunakan daripada kita menggunakan rock wool yang mungkin saja pengadaannya agak sulit bagi petani. Ambil contoh saya memberikan adalah penggunaan sabut kelapa. Kalau sabut kelapa itu di sekitar kita cukup banyak dan itu terbuang dan tak terpakai. Dengan demikian kita bisa menggunakannya sebagai media tanam maupun media semai untuk kita dalam berhidroponik. Hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana menggunakan sabut kelapa untuk media tanam ataupun bisa digunakan untuk media semai dalam bercocok tanam secara hidroponik. Pertama-tama kita siapkan sabut kelapa dan kita jemur pada sinar matahari sehingga benar-benar kering, dan ini juga bisa membantu untuk membunuh bakteri ataupun penyakit yang merupakan sumber penyakit pada sabut kelapa tersebut. Pertama-tama, sabut kelapa ini kita potong dadu seperti terlihat pada video ini, kemudian kita buang kulit luarnya yang agak keras sehingga membantu dalam pertumbuhan sebentar. Sabut kelapa ini kita potong dadu dengan ukuran kira-kira 2 kali 2 cm untuk bisa diletakkan nanti pada tray yang akan kita gunakan untuk tempat penyemaian. Saat kita meletakkan sabut kelapa pada tray, kita tekan ke bawah sehingga tidak rata dari permukaan tray, agar nantinya pada saat pemberian air bagian bawahnya bisa mendapatkan air yang cukup pada saat benih sudah berkecambah nanti. Untuk mempermudah kita dalam meletakkan pada tray, kita bisa menggunakan gunting dengan cara sabut kelapa dijepit dan diletakkan pada tray. Ini merupakan hasil akhir daripada pekerjaan meletakkan sabut kelapa pada tray. Di sini saya menggunakan 2 baki dengan ukuran yang berbeda. Ukuran pertama yaitu baki yang berisikan 80 lubang pada tray dan baki yang kedua berisikan 72 lubang pada tray. Langkah selanjutnya kita membasahi sabut kelapa ini dengan air baku, air tanpa belum menggunakan nutrisi, sehingga pada saat penyemaian itu lebih mudah benih tertancap pada sabut kelapa. Di saat ini saya akan menyemai pakcoy. Pakcoy ini adalah benih dari penangkar benih dengan sudah dilabelkan sehingga hasilnya lebih baik, dan ini adalah biji daripada benih pakcoy yang akan ditanam. Dengan demikian, setelah kita membasahi sabut kelapa tadi, maka langkah selanjutnya kita akan menyemai benih pakcoy dengan menggunakan stik atau lidi yang telah dibasahi
pakcoy ini sekitar 1-2 benih pada masing-masing lubang penyemaian. Selanjutnya kita akan mengambil benih pakcoy ini dan kita letakkan pada media semai. Setelah benih-benih tersebut diletakkan pada tempatnya, langkah berikutnya kita menyemprot dengan air menggunakan hand sprayer. Dan ingat, dalam penyemprotan kita harus menggunakan air dengan butiran yang halus sehingga posisi benih tetap pada tempatnya. Dan perlu diketahui juga dan diingat juga bahwa dalam pemberian air ini benar-benar benih dan sabut kelapa, media yang digunakan ini mendapat air yang cukup. Dan satu catatan lagi, jangan sampai membuat genangan dalam baki plastik ini. Jadi hanya menyemprot, tidak memberikan air secara langsung dengan cara siram, tetapi dengan cara menyemprot. Langkah terakhir dari proses penyemaian ini adalah kita menutup baki semai dan kita letakkan pada tempat yang teduh, tidak kena sinar matahari secara langsung, sambil memperhatikan kondisi daripada semaian ini agar tidak menjadi kering. Jika kekurangan air maka akan disemprot kembali dengan air sehingga perkecambahan ini diharapkan dapat bertumbuh dengan cepat. Bagaimana perkembangan dan proses selanjutnya daripada pembenihan ini? Pemirsa akan ikuti saya lewat video berikutnya yang akan saya buat. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain. Ikuti saya terus di channel Talenta Junifer Hatu.